bernama Lehman Brothers harus tumbang. Itu termasuk krisis global dunia. Wah, ngeri. Ya, waktu itu juga mengalami, mungkin Anda yang juga waktu itu masih kecil nggak terlalu paham, tapi kita mengalami banyak sekali benturan pada saat itu. Ya, tetapi akhirnya lewat juga, nggak ada masalah. Bisnis kita tetap bertahan. 2014, ya, kita juga mengalami banyak sekali. Jadi waktu itu terjadi fase-fase yang sangat hebat di mana disrupsi terjadi di semua bidang. Ya, tetapi KK Indonesia tetap bisa bertahan dengan era disrupsi. Buktinya saat ini KK adalah perusahaan old, perusahaan lama, tapi tetap kita bisa beradaptasi dengan zaman sekarang. Anda yang telah bergabung di era tahun 2010 ke bawah, Anda pasti mengerti maksud saya. Di mana perusahaan ini yang dulunya secara offline, tiba-tiba sekarang bisa dijalankan secara online. Ada kkd.id, ada toko pribadi, dan sebagainya. Nah, kemudian tiba-tiba 2019-2020 kita terkena COVID, pandemi global. Ini memang paling berat. Sekali lagi kita dibuktikan kita masih bisa eksis. Jadi kalau bicara soal inflasi, pandemi 2 tahun aja kita masih bisa lewat. KK pun mencetak banyak Royal Crown Star Director yang baru. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bisnis kita itu anti dan tahan krisis. Kenapa? Karena bisnis kita itu betul-betul tulus membantu banyak orang. Bisnis kita benar-benar mempunyai sebuah visi my home, my future. Bisnis kita benar-benar mempunyai sebuah tekad yang kuat untuk bagaimana membuat pola kehidupan yang lebih sehat, kaya, dan bahagia. Itulah sebab kita melakukan inovasi-inovasi hebat. Dan salah satu inovasi terakhir adalah produk Vitayang SOP. Nah, ini memang inovasi yang paling canggih. Selama hampir 23 tahun di usaha ini, saya mengalami banyak sekali momentum-momentum produk-produk bagus. Nah, produk bagus kita tahun 2009 kita pernah ada masuk Nates. Kemudian 2010 kita juga masuk kalung KK Life Force. Itu produk-produk bagus, unggulan semua. Tahun 2006 kita masuk 2002 kita masuk Super Green Food. Itu produk yang sangat bagus dan sampai hari ini pun konsumennya setianya banyak banget. Kita melihat produk-produk bestseller KK itu pernah di sebuah momentum itu sangat luar biasa sekali. Tetapi tiba-tiba kita kedatangan lagi satu maha produk yang luar biasa. Ini saya nggak pernah bayangkan sebelumnya. Ya, yaitu kok ada produk yang canggih amat gitu ya. Canggih amat. Kenapa? Karena cuman dari telurnya salmon, namanya salmon ovary peptide ya. Cuman dari telurnya salmon, saya baru tahu kalau artis kenamaan Krisdayanti itu harus suntik telur salmon seharga 100 juta. Saya baru tahu. Segitu kerennya kah telur salmon ini untuk kecantikan kulit. Maklum, usia kalian, kalau Krisdayanti itu usianya seperti kayak ibu kalian. Yang mana udah 45 ke atas itu udah pasti wanita krisis kepercayaan dirinya pasti kurang. Karena apa? Wajahnya udah pasti berkeriput, kemudian wajahnya itu rambutnya mulai rontok, mulai memutih. Kemudian karena wanita nggak mau menua, apalagi profesinya artis, semakin tua ya semakin nggak laku. Ya, dan kemudian satu lagi yang paling dikhawatirkan kepala wanita adalah flek. Ya, inilah sebabnya ini yang pasti dialami krisis-krisis 40 wanita 40 usia ke atas. Nah, sekali lagi wanita. Ini adalah peluang bisnis yang tepat untuk para wanita. Bukan berarti pria mengatakan ini bisnis bukan untuk saya. Salah. Ya, justru ini yang saya maksud penetrasi produk kita itu adalah boleh saya katakan utamakan ke wanita. Loh Pak, tadi kan testimoninya pria. Pria juga kalau punya masalah jerawat juga nggak ada masalah gitu. Kenapa kok saya ngomong penetrasinya ke wanita? Karena wanita itu penggerak ekonomi keluarga, bahkan ekonomi masyarakat, bahkan ekonomi negara, bahkan ekonomi dunia. Kita lihat pasar, pusat perdagangan, itu digerakkan oleh siapa? Para wanita. Ya, kita lihat mall, yang shopping itu siapa? Para wanita. Kita lihat salon, ya, dominasi yang paling besar dan paling konsumtif dari facial, manicure, pedicure. Kalau cowok itu cuma masalah barbershop, dipotong rambut, kelar. Jarang cowok pedicure, manicure, jarang. Kecuali cowok-cowokan gitu ya. Artinya apa? Artinya wanita itu makhluk paling konsumtif. Kita lihat tas, kebutuhan fashion. Itu wanita.
termasuk masalah kulit, itu juga wanita. Nah, saya hari ini tuh berbicara tentang hampir 150 juta masyarakat Indonesia itu wanita. Indonesia ini lebih banyak wanitanya loh daripada pria. Pria sekitar 130 juta sekian, wanita hampir 150 juta. Datanya ini cukup valid. Artinya apa? Pangsa pasar wanita itu luar biasa. Dan siapa yang bisa konsumsi Vita yang SOP? Menurut saya semua. Ada yang ngomong, Pak, Vita yang SOP mahal, Pak. Wanita kalangan menengah ke bawah nggak bisa. Loh, kalau kalangan menengah ke bawah nggak bisa, dia bisa jualan. Ya, dia bisa kenalkan ke saudaranya yang mampu. Sama-sama konsumsi dari free-nya. Contoh 2 gratis 1. Satunya dijual, duanya dijual, satunya bisa dikonsumsi sendiri kan. Kalau mau cari cara itu bisa. Jadi nggak ada alasan para wanita nggak bisa jalankan di sini. Para pria juga pasti punya ibu-ibu kan. Juga pasti punya kakak perempuan, pasti punya adik perempuan, pasti punya saudara wanita. Itulah sasaran kita. Nah, kenapa saya ngomong wanita? Karena 80% penggerak ekonomi, omset itu datangnya dari wanita. Robert Kiyosaki juga pernah berkata di bukunya Business for the 21st Century bahwa this is a perfect business for women. Ini adalah bisnis yang paling tepat untuk para wanita. Makanya di bisnis ini ada macan sadis, mama cantik sadar bisnis. Itulah sasaran kita. Kalau dia mau pakai produk kita, dia buktikan sendiri wajahnya, glowingnya benar-benar, itu hasilnya luar biasa. Cowok, hot buttonnya cuma satu. Cowok itu seperti yang tadi Pak Dwi katakan. Hot buttonnya gaya hidup, lifestyle, karir. Itu yang dikejar cowok gitu. Nah, tapi cowok gimana mau ngejar karir karena nggak ada produk yang bagus kan? Nah, produk yang bagus, customer base-nya adalah siapa? Wanita. Ya, itu dia. Karena cowok kadang-kadang bukannya nggak mau konsumsi, ya, konsumsi bagus, kesehatan bagus gitu. Tapi kadang-kadang mungkin prioritas kedua, ketiga. Tapi kalau wanita wajib. Ya, namanya wanita itu sampai yang namanya salon, sampai yang namanya tempat facial, klinik kecantikan, estetik klinik, ya kan, tempat yoga, itu semua isinya para wanita gitu. Dari sini bahwa kesadaran kaum generasi milenial itu kesadaran untuk sehat itu sekarang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan generasi kita terdahulu. Kalau generasi kita sekarang nggak ada salahnya kalau misalkan para wanita itu, para pria juga pengen tampil modis, juga pengen tampil lebih sehat, itu sudah pasti, ya kan? Nah, tapi siapa segmen yang paling utama yang kita bidik ini adalah para wanita.